Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivin Triwilujeng. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Wiranegara, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Di sini saya akan menampilkan beberapa fenomena terkait pengaruh media dalam sosiolinguistik terhadap kebiasaan berbahasa. Nah, pengaruh media di sini tidak hanya dalam media cetak maupun televisi, akan tetapi juga dalam media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi seperti dalam blog, jejaring sosial, forum, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis media sosial di sini seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, dan lain-lain. Dari beberapa jenis media sosial itu sangat berpengaruh dalam sosiolinguistik terhadap kebiasaan berbahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 macam bahasa yang sering digunakan dalam media sosial. Yang pertama, bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul ini tidak memiliki struktur yang asli. Contoh dari bahasa gaul yaitu lo, lu, gue, kece, dan lain-lain. Berikut saya akan menampilkan contoh penggunaan bahasa gaul di media sosial TikTok. Lo ngomongin gue bodo amat. Lo menghina gue bodo amat. Lo munafikin gue bodo amat. Bahkan lo mati pun ya gue masa bodoh. Gue mah bodo amat. Gue bodo amat. Nah, kali ini saya menampilkan bukti atau fenomena bahwa media sangat berpengaruh terhadap kebiasaan berbahasa seseorang. Contohnya saja dalam postingan story WhatsApp Tania, di mana dia menggunakan bahasa gaul gue dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak heran lagi bahwa media sangat berpengaruh terhadap kebiasaan berbahasa seseorang. Kemudian yang kedua adalah bahasa alay. Bahasa alay adalah singkatan dari anak layangan atau bahasa kampungan. Disebut bahasa kampungan karena pada zaman sekarang sudah jarang digunakan. Contohnya, maaf, akoh, kamu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat bilingual dan multibilingual, maka tidak terhindarkan lagi peristiwa kontak antar bahasa terjadi di dalamnya. Hal tersebut terjadi juga dalam penggunaan bahasa dalam media sosial. Contoh yang sering kita lihat dalam media sosial adalah terjadi kontak antar bahasa, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Inilah bukti atau fenomena terjadinya kontak antar bahasa, yaitu kontak antar bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Terbukti dalam postingan Facebook Imah Khalifah. Pengguna tersebut menunjukkan masyarakat bilingual dan multibilingual. Dibuktikan terdapat kontak antar bahasa yaitu dalam kata guys. Akan tetapi di situ menjadi peleburan atau menjadi bahasa tersendiri pengguna tersebut menjadi kata guys. Pengguna tersebut menggunakan kata guys demi mengikuti tren. Jadi, terlihat jelas bahwa media sangat berpengaruh terhadap kebiasaan berbahasa seseorang. Berikut saya akan menampilkan fenomena bahwa media sangat berpengaruh terhadap kebiasaan berbahasa seseorang. Dibuktikan dengan percakapan antara saya dan teman-teman saya setiap harinya. Halo guys. Hai. Apa ya? Artikel Mas Mari enggak? Aduh, doro. Artikel retorika sih di rumah di blog gue itu loh. Doro, mau enggak ngomong ya? Terus aku ya apa sih maksudnya? Saya jelasin enggak? Yo, wis kok artikel. Berarti kan boleh anak penelitian kan? Karena retorika itu ya apa?
Dari cuplikan fenomena tersebut sangat terlihat jelas terjadinya kontak antar bahasa, yaitu kontak antar bahasa Jawa dan Indonesia. Terbukti dalam kata guys dan yes. Kemudian terdapat juga kata santuy yang dikategorikan dalam bahasa alay yang mulanya adalah dari kata santai. Nah, berdasarkan hasil bukti atau fenomena yang telah saya paparkan, jelas bahwa media sangat berpengaruh terhadap kebiasaan berbahasa seseorang. Hal tersebut terjadi karena seorang tersebut melihat apa-apa saja yang ada di media sosial. Tentunya melihat dari bahasa seseorang dalam media sosial tersebut, seperti dalam YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. Tidak ada yang mengetahui apa sebab mereka menggunakan bahasa itu, entah itu bahasa gaul, bahasa alay, ataupun memadukan bahasa satu dengan bahasa lainnya. Kecanggihan teknologi telah mengantarkan bahasa Indonesia mengalami varian yang sangat signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perkembangan penggunaan internet di Indonesia sangatlah pesat. Tentunya pada penggunaan media sosial. Media sosial memberikan konsekuensi yang sangat dilematis bagi kemapanan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di negara Indonesia kita ini. Bahasa yang sering digunakan pada dunia maya atau media sosial semakin mendapatkan tempat di kalangan anak muda. Kekhawatiran semakin maraknya penggunaan bahasa gaul dalam media sosial bukanlah hal yang berlebihan. Sudah dianggap ancaman serius dalam kaidah tata bahasa Indonesia. Dalam dunia linguistik dikenal dengan bahasa baku dan tidak baku. Bahasa gaul termasuk bahasa yang tidak baku karena tidak mengindahkan kebakuan dalam bahasa. Apabila fenomena terjadi terus-menerus dan dibiarkan, maka bahasa gaul ini menjadi arbitrer. Itulah penjelasan saya terkait pengaruh media dalam sosiolinguistik terhadap kebiasaan berbahasa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.